Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Segenap wali murid SMP Terpadu Darul Mutakin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah atas lindungan dan rahmat Allah SWT. Kita semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa menambah ibadah kita kepada Allah SWT di tengah-tengah pandemi Corona yang sedang melanda dunia ini. Kami sangat prihatin sebagai ketua Yayasan Pesantren Darul Mutakin di Surabaya ini, di mana keadaan ini sangat-sangat memprihatinkan kita bersama. Namun kami akan berusaha bagaimana pendidikan di Yayasan Darul Mutakin ini tetap jalan, tetap sesuai dengan harapan kita bersama. Walaupun dalam keadaan semacam ini, alhamdulillah kegiatan di Darul Mutakin tetap jalan walaupun ada sedikit kendala, yaitu dengan cara daring atau online semacam ini. Harapan saya mudah-mudahan peran daripada wali murid ini tidak mengurangi tugas kita sebagai pendidik yang ada di Darul Mutakin, sehingga tetap berjalan dengan baik. Bagaimana terbiasa di Darul Mutakin ada kegiatan-kegiatan kerohanian yang harus kita lakukan dan harus dilakukan oleh para siswa-siswi SMP Terpadu Darul Mutakin. Seperti halnya sholat duha. Ini tiap pagi kami harapkan wali murid sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan putra-putrinya untuk bisa ambil wudhu dari rumah supaya sampai di kampus atau di pesantren Darul Mutakin bisa langsung menjalankan sholat duha bersama. Begitu juga kita yang ada di rumah, terutama wali murid, berusaha untuk membimbing anak-anaknya. Tiap malam diusahakan untuk bisa melakukan sholat tahajud, syukur-syukur bisa bersama, yaitu antara murid dipimpin oleh orang tuanya masing-masing. Harapannya apa? Karena waktu itulah waktu yang sangat mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah SWT, di mana Allah berikan satu hal yang luar biasa. Ada namanya sa'atul ijabah dan ada namanya makanul ijabah. Sa'atul ijabah, saat-saat kalau kita berdoa kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah, yaitu sulusul akhir minal lail, sepertiga malam tiap hari. Itu adalah waktu-waktu kalau kita berdoa kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Sa'atul ijabah lagi ada pada waktu kita Ramadan, yaitu di akhir Ramadan yang sering kita dengar dengan Lailatul Qadar. Itu pun merupakan sa'atul ijabah. Kalau makan ijabah, tempat-tempat kita berdoa kepada Allah yang dikabulkan oleh Allah, yang terbanyak ada di Tanah Suci. Tanah Suci di Maqam Multazam, ada Maqam Ibrahim, ada namanya Hijr Ismail, ada Raudhah di Madinah, ada di Arafah, Mina dan sebagainya. Itu namanya makanul ijabah, tempat-tempat kalau kita berdoa insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita berada di Indonesia ini, harapan kita adalah memanfaatkan waktu yang sangat luar biasa yang diberikan Allah, yaitu setiap malam sepertiga malam
tiap hari itu menjelang subuh, ya katakanlah 3:30 itu sampai subuh, itulah waktu-waktu mustajabah. Maka kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah. Dari itu kita usaha untuk menjalankan sholat tahajud, ya. Sholat tengah malam, sholat tahajud itu disebut tahajud karena bangun tidur. Jadi sholat tahajud harus dijalui dengan tidur dulu. Walaupun kita kuat melek semalam nggak tidur, ya, terus kita sholat, itu bukan namanya sholat tahajud. Sholat tahajud harus diawali dengan tidur. Kita tidur dulu, bangun jam 2, jam 3, itulah yang disebut tahajud. Tahajud itu artinya bangun tidur. Bagaimana firman Allah dalam surat Isra, ya, kalau tidak salah ayat 79 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Tengah malam kita bangun tahajud untuk menjalankan sholat tahajud nafilatan lak sebagai perbuatan sunat untuk kita semuanya. Untuk apa? Allah telah menjanjikan asa ayyab'asaka rabbuka maqam mahmuda. Allah akan mengangkat derajat kita, makam mahmuda apabila kita menjalankan tahajud. Jaminannya Allah, kalau kita giat menjalankan ibadah, terutama tengah malam kita tahajud, insya Allah kita akan dapatkan makam mahmuda, tempat yang terpuji di hadapan Allah SWT. Maka kami sarankan untuk wali murid, karena kita menghendaki anak-anak kita supaya jadi anak yang saleh-salehah, dengan harapan agar supaya kita benar-benar memperhatikan anak-anak kita semuanya, ya, diajak tahajud, berdoa bersama, karena waktulah waktu mustajabah, turunnya rahmat Allah pada malam-malam menjelang subuh itu. Kalau kita ingin anak kita jadi orang yang sukses, menempati maqam mahmuda, tempat yang terpuji di hadapan Allah SWT, maka berusahalah kita sholat tahajud. Terutama kita usahakan untuk ditambah sholat tahajud 2 rakaat, tambah dengan sholat hajat 2 rakaat, dan ditutup dengan sholat witir. Sholat witir adalah merupakan sholat yang akhir daripada sholat, itu adalah witir. Witir bisa dilaksanakan dengan 3 rakaat. Ada yang melakukan 2 rakaat salam tambah 1 rakaat, ada yang melakukan 3 rakaat langsung, ya, 1 salam. Itu tergantung kita semuanya. Kalau kita insya Allah orang tua-tua semuanya memperhatikan pendidikannya anak dan sebagainya, kita biasakan untuk menjalankan sholat tahajud semacam itu, dengan harapan anak kita akan menjadi anak yang sukses dunia akhirat, ya, ilmunya bermanfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, wali murid yang dimuliakan Allah, tadi saya katakan ada namanya sa'atul ijabah, ada makalul ijabah. Kalau makalul ijabah kita sulit datang ke Mekah, karena apalagi sekarang dalam keadaan pandemi semacam ini, umroh di stop, haji di stop. Tapi kita manfaatkan, mumpung kita ada di Indonesia, usahakan orang tua memberikan contoh kepada anak-anak kita. Jadi kita awali dengan diri kita ajak sholat tahajud. Kalau kita ingin anak kita sukses, kita harus berusaha, harus mau tirakat, mau riadah, untuk memohon kepada Allah supaya anak-anak kita benar-benar sukses dunia akhirat. Demikian, mudah-mudahan pesan singkat saya ini, kerjasama yang baik antara guru, antara wali murid, ini memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Nanti kalau sudah terbiasa, anak-anak itu tanpa dibangunin, ya, tanpa diajak, dia akan terbiasa untuk menjalankan kebaikan semacam itu. Maka pembiasaan itu sangat penting sekali untuk kita semuanya. Demikian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.